Menang Haji Agus Salim. Berikut profil The Grand Old Man, hubungannya dengan R.A. Kartini dan Cokro Aminoto. Pada 4 November merupakan hari wafatnya tokoh nasional Haji Agus Salim, pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang diplomat, jurnalis, dan negarawan Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan. Mengutip buku Haji Agus Salim 1884-1954 tentang perang, jihad, dan pluralisme karya Santo Sularto, Agus Salim mendapat julukan sebagai The Grand Old Man karena kepiawaiannya dalam melakukan perundingan dengan negara-negara Arab serta memimpin delegasi Indonesia di forum PBB pada tahun 1947. Agus Salim lahir dengan nama Masjud Haq Salim pada 8 Oktober 1884 di desa Koto Gadang, Bukit Tinggi. Nama lahirnya yang berarti pembela kebenaran diubah menjadi Agus Salim di awal masa kecilnya. Ia merupakan anak dari keluarga terpandang. Ayahnya, Sultan Muhammad Salim, adalah seorang jaksa dan hakim kolonial di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada usia mudanya, Kiai Haji Agus Salim menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Pada 1903, Haji Agus Salim lulus dari Horky Brookes School HBS di usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Maulana Arafat Lubis dan kawan-kawan, semasa hidupnya Haji Agus Salim menjadi ketua Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1929 bersama Semaun ia mendirikan Persatuan Pergerakan Buruh pada 1919. Keduanya gigih menuntut pemerintah kolonial Hindia Belanda agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Volksraad. Jelang proklamasi kemerdekaan, Kiai Haji Agus Salim berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI. Sebelum berkecimpung dalam kegiatan politik melalui Sarekat Islam, hidup Haji Agus Salim cukup gelisah. Ia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Awalnya Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan kemudian pembantu notaris. Sesudahnya ia merantau ke Indragiri dan Riau hingga akhirnya ke Jeddah, Arab Saudi. Di Arab, Kiai Haji Agus Salim mempelajari Islam secara mendalam sambil bekerja di kantor konsulat Belanda untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang kerap mendesaknya menjadi pegawai negeri. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk mempelajari seluk-beluk diplomasi internasional yang akan sangat berguna baginya. Kiai Haji Agus Salim meletakkan arti Islam sebagai pandangan hidup setiap pribadi muslim yang sadar akan tugas serta kewajibannya di tengah masyarakat. Sebagai hasil ijtihad yang dipeloporinya, maka pandangannya terhadap berbagai masalah agama bercorak tersendiri. Haji Agus Salim menyelidiki Al-Quran dan mengadakan perbandingan ajaran-ajaran Islam dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dunia barat. Akhirnya ia membuat kesimpulan bahwa kemunduran umat Islam pada kala itu karena salah menafsirkan ajaran Islam. Dirinya dikenal sebagai diplomat ulung Indonesia dan disegani di kancah internasional. Bakatnya yang luar biasa dalam menguasai bahasa asing membuat sosoknya gemilang. Pada masa awal kemerdekaan, Haji Agus Salim turut berperan dalam merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin Insinyur Soekarno. Jasanya yang paling penting adalah misi diplomatiknya yang memperkenalkan negara Indonesia keluar.
Puncak kemenangan diplomasi Indonesia adalah perjanjian persahabatan dengan Mesir pada 1947. Kepiawaian Haji Agus Salim berdiplomasi ini pun terus dilakukan saat ia menjadi Menteri Luar Negeri di masa Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Kiprahnya di forum internasional ialah pada 23 Maret 1947 ketika dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua delegasi RI di Inter-ASEAN Relation Conference di India. Konferensi tersebut diselenggarakan atas prakasa Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Pada Oktober 1950, Haji Agus Salim ditunjuk menghadiri 11 tahun Conference Institutes of Pacific Relations di Lucknow, India, serta Collegium on Islamic Culture di Princeton, Amerika Serikat pada 1953. Di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man, yakni sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Karena status sosialnya, Agus Salim memiliki akses yang luas terhadap pendidikan. Ia menempuh pendidikan dasar Europe's Large School yang pada saat itu dianggap sebagai hak istimewa bagi anak non-Eropa. Kemudian ia melanjutkan studinya di Hoger Progress School di Batavia. Agus Salim lulus dengan skor tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Mengutip catatan majalah Tempo, Agus Salim sempat gagal mendapatkan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Mulanya Raden Ajeng Kartini berniat menawarkan untuk menunda beasiswanya untuk dialihkan ke Haji Agus Salim, tetapi itu ditolaknya. Agus Salim menganggap apabila ia menggantikan posisi Raden Ajeng Kartini, maka itu artinya beasiswa yang didapatkan bukan berasal dari niat baik Belanda. Pada titik inilah Haji Agus Salim mulai mengubah haluan hidupnya. Pada 1905, C.S. Hurgensch, seorang administrator kolonial terkemuka, membawa Haji Agus Salim meninggalkan Hindia Belanda untuk bekerja sebagai penerjemah dan sekretaris di konsulat Belanda di Jeddah. Di sana ia menangani urusan haji. Usai dari situ, Haji Agus Salim kembali ke Hindia Belanda pada 1911. Ia kemudian mengajar karir di bidang jurnalisme. Ia menerbitkan karya-karyanya di sejumlah surat kabar seperti Hindia Baru, Fajar Asia, dan Mustika. Menjadi wartawan dan editor harian Neraj selama setahun, bekerja di Balai Pustaka hingga 1919. Lalu menjadi redaktur Batavia Nieuwsblad. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah Hollands Indisch di kampung halamannya. Meski setelah itu ditinggal untuk kembali ke Jawa. Salim merupakan salah satu pendukung paling vokal dari Gerakan Nasional Indonesia yang berkembang. Pada periode yang dikenal sebagai Kebangkitan Nasional, ia juga aktif di Syarikat Islam dan disebut-sebut sebagai tangan kanan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Pada 1921 hingga 1924, ia menjadi angkatan Volkad Dewan Rakyat sebagai wakil Syarikat Islam. Haji Agus Salim bersama Haji Omar Said Cokro Aminoto menerbitkan harian Fajar Asia, lalu memimpin harian Mustika di Yogyakarta pada 1931 hingga 1932. Pada 1933, ia menjadi Ketua Dewan Partai Syarikat Islam Indonesia, tetapi 3 tahun kemudian keluar dan mendirikan Partai Penyadar. Sempat nonaktif dari politik dan berdagang arang pada 1940 sampai 1945. Haji Agus Salim kembali aktif ke dunia politik ketika masa-masa jelang kemerdekaan. Ia bahkan ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Haji Agus Salim ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Christchurch, New York pada 14 Agustus 1945. Dalam sidang itu, Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda I. Berkat paparan Haji Agus Salim dan tim delegasi, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait permasalahan agresi militer Belanda I. Ia juga kemudian diamanahi sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Haji Agus Salim mengungkapkan argumen bahwa Indonesia bukan bagian dari kerajaan Belanda. Argumen tersebut didasarkan pada realita bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah kepada Jepang pada 1942. Maka dari itu, menurutnya, Belanda tidak memiliki dasar kekuatan atas Indonesia. Agus termasuk salah satu tokoh yang berjasa bagi terciptanya pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Mengutip jurnal diplomasi RI di Mesir dan negara-negara Arab pada tahun 1947, karya Suranta Abd Rahman, pemerintah Indonesia menunjuk Haji Agus Salim sebagai ketua dalam misi diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab pada April-Juli 1947. Misi ini bertujuan untuk menghimpun pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab demi menghadapi sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947. Pada kesempatan itu, Haji Agus Salim berhasil memimpin tim delegasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara Mesir, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Hasil ini tidak terlepas dari kemampuan penguasaan bahasa Arab serta keahlian argumentasi Haji Agus Salim. Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1954 pukul 14.42 di Rumah Sakit Umum Jakarta. Setelah sakit beberapa hari, ia dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta pada 27 Desember 1961. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia.